Baik, kita mulai ya anak-anak ya. Saya akan matikan dulu semuanya untuk soundnya, nanti baru saya ini lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Saya akan jelaskan dulu mengenai kegiatan Adiwiyata sebelum nanti lebih banyak ke tanya jawab ya. Dari yang di-share kemarin ternyata masih banyak yang belum jelas, jadi tolong dengarkan baik-baik. Sekali lagi bahwa kegiatan ini bukan lomba. Kegiatan ini adalah kegiatan bersama untuk mengisi jeda mid semester ya, untuk mengisi jeda mid semester karena ada yang remedi, ada yang tidak. Nah, yang remedinya tidak banyak, kita ajak bersama untuk melakukan kegiatan Adiwiyata dalam rangka apa? Dalam rangka mensukseskan kita untuk menuju ke Adiwiyata nasional. Pertama kali saya ucapkan selamat kepada kita semua, kita sudah bisa meraih Adiwiyata provinsi dan terbaik untuk kota Solo. Ya, oke. Dan itu bukan dari siapa-siapa, tapi itu dari hasil kerja keras kita semua, dari guru, dari anak-anak, dan seterusnya. Oke. Nah, untuk ke Adiwiyata nasional banyak sekali yang harus kita siapkan ya, dan kita akan memulai pada bulan ini, yaitu pada bulan Oktober sampai nanti bulan 1 tahun ya, 1 tahun itu akan dilakukan kegiatan, tetapi kegiatannya nanti akan masuk pada kegiatan belajar mengajar. Jadi nanti ada beberapa KD dari guru-guru yang akan memberikan kalian tugas dalam rangka peduli lingkungan dan cinta lingkungan. Saya akan ulangi lagi untuk tugas ya. Untuk kelas 7 tugasnya adalah menanam sansevieria. Kalau itu di rumahnya belum ada sansevieria. Kalau sudah ada sansevieria, kalian tugasnya adalah memperbanyak ya. Medianya bagaimana? Banyak sekali dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Kateno dan Bu Latifah ya, nanti mengenai perbanyakan sansevieria. Kemudian yang kelas 8 itu membuat box. Boleh dari box bekas, dari plastik bekas, dari tong bekas, bekas cat itu ya, untuk tempat pemilahan sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Kalau misalnya ada di tempat kalian itu ada sampah yang lain, misalnya bapak ibunya buka klinik itu ada sampah medis ya, nanti dipisahkan dengan sampah medis, tapi rata-rata hanya 2 ya, organik dan non-organik. Kalian membuatnya bisa dari kardus bekas, bisa dari plastik, bisa juga dari tong atau tempat-tempat lain yang sudah tidak dipakai dan bisa dipakai untuk tempat pemilahan sampah. Kemudian yang ketiga kelas 9 tugasnya adalah menanam kangkung atau herbal. Jadi boleh pilih salah satu. Kangkung boleh, herbal boleh. Herbal itu apa saja? Bisa jahe, bisa kunyit, bisa seledri ya. Bahan-bahan atau tanaman-tanaman yang biasa dipakai untuk herbal. Nah, itu tugas kalian saat ini ya, untuk mengisi jeda semester. Jadi biasanya kegiatan yang kalian lakukan di sekolah sekarang kalian lakukan di rumah untuk mengisi waktu dan juga membuat rumah kalian menjadi lebih sehat, dan tentu saja apa yang kalian kerjakan pasti ada manfaatnya. Oke. Kemudian untuk penjelasan bagaimana sih Bu cara menanam sansevieria, sebenarnya kalian bisa lihat banyak di internet. Kalian bisa googling, kalian bisa browsing bagaimana itu menanam sansevieria, dan sansevieria adalah tanaman yang sangat mudah untuk ditanam seperti yang saya jelaskan lebih dulu, dan manfaatnya banyak. Terutama untuk sekarang ya, untuk sekarang kita perlu banyak tanaman sansevieria. Saya sendiri di rumah memperbanyak sansevieria untuk apa? Biar rumah kita lebih bagus sirkulasi, terutama di sirkulasi udara. Oke. Nah, penjelasan itu bisa kalian lihat di medsos. Membuat box kemudian menanam herbal juga kalian bisa melihatnya lewat internet. Ya. Tetapi untuk lebih jelasnya juga nanti dari
Bapak Ibu guru juga akan memberikan penjelasan mulai hari ini nanti kelas 8. Jadi setelah Zoom meeting nanti kelas 8 wajib ikut untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Joko mengenai cara memilah sampah atau membuat tempat sampah yang bisa dipilahkan antara sampah organik dan sampah non-organik. Kemudian besok hari Selasa jam 10 itu akan ada penjelasan dari Pak Kateno, mungkin akan lebih jelasnya lagi untuk kelas 7. Jadi kelas 7 besok wajib ikut. Ya, informasi link Zoom-nya nanti akan saya share. Nanti malam akan saya share untuk kelas 7 besok. Kemudian hari Rabu itu untuk kelas 9, yaitu cara menanam kangkung dan herbal di rumah dengan memanfaatkan barang-barang bekas ya di rumahnya masing-masing. Oke, saya ulangi. Setelah ini, setelah penjelasan saya secara global, jam 11 kelas 8 akan mendapatkan penjelasan dari Pak Joko Susilo mengenai cara membuat tempat pemilahan sampah. Khusus kelas 8 semuanya, semua siswa wajib mengikuti Zoom pada hari ini jam 11 di alamat Zoom ini, alamat yang sama. Kemudian hari Selasa besok jam 10 akan dijelaskan oleh Pak Kateno khusus untuk kelas 7. Jadi besok kelas 7 jam 10 sudah bergabung. Hari Rabu akan dijelaskan oleh Bu Latifah untuk kelas 9 jam 10. Oke, jelas ya. Lanjut untuk informasi yang kedua, sekarang mengenai pengumpulan tugas. Nah, saya dan Pak Rosi sebagai tim IT dan juga kesiswaan agak kewalahan kalau harus mendownload 27 video. Jadi kita putuskan untuk mengumpulkannya di hashtag Instagram. Nah, sebelum itu akan saya jelaskan juga. Banyak yang bingung, banyak yang juga sudah japri ke saya mengumpulkan tugas sendiri berupa video. Nah, yang saya maksudkan adalah ketika kalian sudah mengerjakan, proses mengerjakan seperti yang diinstruksikan untuk masing-masing kelas, boleh kalian video dalam berapa detik atau kalian foto kegiatan kalian, misalnya pada saat menanam sansevieria atau pada saat membuat box tempat pemilahan sampah atau pada saat menyiapkan botol untuk menanam kangkung. Itu kalian bisa kumpulkan berupa foto atau video. Sebenarnya lebih bagus adalah video karena ketika dilihat itu akan lebih enak, akan lebih terbaca ya, yang menonton akan lebih mengerti. Itu kumpulkan ke grup kelas. Kalian pasti punya kan grup kelas? Kumpulkan ke grup kelas. Salah satu dari kalian yang paham untuk mengedit video, menyatukan foto-foto tersebut, video-video dari teman-teman kalian tersebut menjadi satu video. Jadi satu kelas adalah satu video yang berisi kumpulan dari kegiatan semua teman-teman kalian. Oke? Ya, paham ya? Editnya pakai apa? Banyak sekali aplikasi sekarang. Kalian bisa pakai KineMaster, kemudian ada InShoot. Kalau ada yang punya editing video di rumah pakai PC boleh, itu pakai Corel Video Studio juga boleh, pakai Adobe Premiere juga boleh, apapun yang kalian punya, ya. Dan yang jelas yang kalian bisa, yang paling ringan ya KineMaster atau InShoot atau Filmigo itu juga bisa. Tapi jangan yang Filmora, karena kalau Filmora itu watermarknya terlalu besar, jadi malah nggak kelihatan nanti videonya. Nah, kemudian video itu nanti kalian beri judul sesuai tugas kalian. Contoh, menanam kangkung dengan media air menggunakan botol minum bekas hasil karya kelas 7A. Misalnya itu di judulnya kalian. Ya. Kemudian yang kelas 8 juga diberi misalnya pembuatan box atau kalian beri judul yang lebih komunikatif juga boleh. Yuk memilahkan sampah di rumah kita dengan kotak telur bekas karya 8B misalnya. Kasih judul yang menarik ya, kalian pasti idenya lebih bagus daripada bugang. Atau yang kelas 9 misalnya masak kangkung dari kebun sendiri, asik ya.
Misalnya seperti itu, dari kelas berapa, dikasih kelasnya, kemudian judul dari video kalian apa. Ya, kalau mau dikasih deskripsi itu lebih bagus. Dikasih narasi lebih bagus. Kemudian mengenai sound, ya. Nanti kan ada beberapa video yang akan kami pilih, itu akan kami tayangkan di YouTube sekolah. Jadi yang namanya YouTube itu kan sekarang sensinya luar biasa, ya. Dia bisa menyensor musik-musik sekarang itu pakai hak cipta. Jadi hati-hati kalau kalian pakai background musik, lebih bagusnya ya kalian cari yang sudah ada di editor video. Misalnya di KineMaster itu kan ada aset musik, kalian bisa download di situ, atau hasil karya kalian sendiri boleh ya, digitari atau gimana, yang jelas aman untuk diunggah di YouTube. Nah, kalau sudah kalian jadi videonya, ya, diberi deskripsi lewat suara juga boleh. Jadi ada narator yang membaca. Langkah pertama adalah ini adalah karya dari ini boleh. Atau dengan tulisan di running text juga boleh. Ya, yang jelas video itu piye caranya berbicara. Jadi orang melihat itu tahu, oh ini tuh yang dimaksud, seperti itu. Oke? Ya, kalau sudah jadi videonya, kalian upload lewat Instagram kelas. Nah, kalau misalnya di kelas belum ada Instagram, boleh Instagram pribadi, tapi takut saya nanti satu saat akan dihapus oleh pemiliknya. Jadi mendingan kalian membuat Instagram baru yang mewakili kelas kalian, dikasih nama sesuai dengan identitas kelas kalian, misalnya 7A atau 7A apa misalnya, amazing misalnya, 7 amazing SMPN 4 Surakarta atau Pasca, itu juga boleh ya. Kalian unggah di ID kelas, kemudian jangan lupa kalian mention ke alamat-alamat yang sudah saya share di WA ya, di @SMPN4 Surakarta, kemudian ada @SMPN4 Surakarta Jaya, dan yang terakhir @SMPN4 SKA Adiwiyata Nasional. Ya, mention ke situ. Ketika sudah di-mention, jangan lupa di caption kalian, di deskripsi boleh, di judul boleh, kalian berikan hashtag. Hashtagnya apa? Lihat di WA group ya, untuk kelas 7 itu Adiwiyata 7 Adiwiyata Pasca Adiwiyata Nasional, kalau tidak salah seperti itu ya. Kalian lihat nanti di grup lagi, bukan nggak hafal, bikin tapi nggak hafal. Oke, kalau sudah di-mention seperti itu, nanti link kalianlah yang akan kita berikan atau kita cantumkan pada aplikasi Adiwiyata Online. Oke, itu untuk pengumpulan tugas. Kemudian yang ketiga, setelah ini diskusi ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah mengenai Duta Adiwiyata. Sesuai dengan peraturan bahwa Duta Adiwiyata itu hanya diperbolehkan diwakili atau peserta dari yang menjadi duta itu adalah kelas 7 dan 8. Ya. Jadi setelah ini nanti saya akan memperbaharui duta yang sekarang sudah naik ke kelas 9, sudah tidak bertugas lagi sebagai Duta Adiwiyata. Ya, karena harus konsentrasi pada pelajaran kalian di tahun terakhir. Nah, nanti yang dari kelas 7, yang kemarin kelas 7 sekarang naik ke kelas 8, boleh menjadi duta. Tetap tidak usah diganti karena sudah tahu program kerja, kita tinggal meneruskan. Untuk kelas 7 nanti baru akan dipilih menjadi duta yang baru. Jadi nanti setiap kelas di kelas 7 mengirimkan 7 sampai 10 anak untuk dikirimkan menjadi duta yang akan kita lantik pada tahun ini. Ya, untuk yang Duta Adiwiyata tahun 2019-2020, saya ucapkan terima kasih. Dari hasil kerja keras kalian menjadi duta, kita sudah menjadi
sekolah dengan predikat adiwiyata provinsi. Dan nanti setelah ini kalian akan bukan dilepas ya, tetapi dibebas tugaskan dari Duta Adiwiyata dan akan digantikan menjadi oleh Duta Adiwiyata yang baru, yaitu tahun 2020-2021 dengan peserta yang pertama adalah kelas 7 yang dulu menjadi duta dan sekarang naik menjadi kelas 8 tetap menjadi duta kecuali memang ada keberatan dari yang bersangkutan atau dari keputusan kelas diganti dengan personel yang lain atau anak yang lain. Dan untuk kelas 7 yang saat ini menjadi kelas 7 bukan kan belum pernah ketemu kalian. Saya percayakan kalian, silakan konsultasi dengan wali kelas masing-masing untuk mengirimkan teman-teman kalian sebanyak 7 atau 10, nanti saya share ya untuk yang kelas 7. Jumlahnya kita harus memenuhi kuota soalnya. Menjadi duta adiwiyata dengan kriteria 1 ya dia peduli terhadap lingkungan, menyenangi hal-hal yang berbau dengan lingkungan, punya komitmen, kemudian juga pekerja keras dan seterusnya. Ya, seperti itu. Sama seperti OSIS dan yang lain yang memang punya kriteria kira-kira bisa mewakili kelas untuk menjadi duta adiwiyata. Oke, kemudian yang itu saja penjelasan saya. Sekarang saya akan buka pertanyaan. Kita lebih banyak bertanya. Ya, waktu kita sampai jam 10 masih ada 30 menit. Lebih banyak ke pertanyaan saja. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Oke, dari siapa ini? Oke, ya nak apa? Satu-satu dulu ya, Narendra dulu. Gimana? Bentar. Oke, Narendra. Sebentar. Di-unmute dulu. Oke. Oke, Narendra apa? Apanya? PJJ. Lah, ini adiwiyata dulu, PJJ-nya nanti. Tentang adiwiyata dulu ya, PJJ-nya nanti. Yang lain, yang tentang adiwiyata. PJJ-nya menyusul. Oke, Amira. Apa? Gak apa-apa, boleh. Boleh 2 menit, boleh 3 menit, tapi jangan terlalu lama. Kalau untuk film-film pendek seperti ini itu maksimal 5 menit. Jadi orang akan melihat maksimal 5 menit, minimal 2 menit. Kalau misalnya durasinya 3 menit silahkan, 4 menit silahkan, tapi jangan lebih dari 5 menit. Yang lihat nanti akan boring. Ya, saya pikir 3 menit itu sudah cukup mewakili kegiatan atau aktivitas kalian. Dan sekali lagi usahakan yang dikumpulkan itu berupa video singkat. Boleh digabung dengan foto tapi ada videonya lah seperti itu. Oke ya. Oke, durasinya selesai. Yang lain? Ya. Silakan. Kalau enggak, boleh. Yang penting tidak ada copyright-nya, tidak kena klaim yang penting. Boleh. Banyak kok. Nanti kan di situ bisa dilihat. Ya, oke. Ada ciptanya enggak itu bisa dilihat. Oke, terima kasih Anen ya. Ya, Ivan, Lin. Ya. Aduh. Ya, betul. Ya,
Yang jelas untuk yang mengumpulkan ini kan wajib yang remedinya kurang dari 4. Berarti yang remedi 1 mapel, remedi 2 mapel, remedi 3 mapel itu wajib mengikuti. Kalau dia remedinya 2 mapel dan tidak tidak segera mengumpulkan, padahal kebutuhan kelas harus segera diedit, ya satu itu kebijakan kelas, yang kedua catat saja namanya, dilaporkan ke wali kelas, nanti wali kelas pasti akan sampai ke saya, akan ada penilaian sendiri. Gitu ya, oke? Oke. Siap, oke. Yang lain? Masih ada yang ingin tanyakan? Masih banyak waktu, lebih banyak ke diskusi saja. Ke diskusi. Ya, silakan tanya. Apakah ada kesulitan dalam mengedit video? Oh ya, untuk kemarin kan tugasnya 2 ya. Kalian mengirimkan ke kelas itu berupa foto atau video kegiatan kalian, dan yang kedua adalah menuliskan apa yang kalian lakukan dalam bentuk laporan, betul? Laporan, ya, laporan itu jangan sampai hilang. Laporan itu nanti akan dikumpulkan ke sekolah sebagai bukti data kalian sudah mengerjakan. Ya, ya, nanti mungkin kita akan membuat jadwal pengumpulan laporan sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi itu jangan hilang, kalian simpan, kalau perlu biar tidak hilang kalian foto, simpan di Google Drive masing-masing, sehingga ketika nanti dibutuhkan tinggal ngeprint atau tinggal kalian kirim. Kalau misalnya kita kesulitan mengumpulkan dalam bentuk hard copy, bisa kita kumpulkan dalam bentuk soft copy, nanti biar bukan yang ngeprint seperti itu. Yang penting jangan hilang, oke? Siap, siapa ini? Oke, ya. Itu tergantung dari guru masing-masing. Ya, ada guru yang meminta lembar jawab kalian di buku tugas ya. Kerjakan di buku tugasnya jangan hilang, nanti dikumpulkan, itu ada. Tapi kalau seperti Bugang misalnya di seni budaya kelas 8, Bugang bukti fisiknya soalnya pengumpulan tugas lewat Google Classroom, lewat IG, lewat Google Form ya untuk nilai. Jadi saya tidak memerlukan bukti fisik. Itu ada. Jadi tergantung dari guru masing-masing ya. Tetapi saya sarankan, selama kegiatan belajar mengajar jarak jauh ini, apa yang kalian kerjakan kalian simpan baik-baik. Dan sampai hilang. Ya, dibuat di satu kotak di box atau di meja belajar kalian khusus untuk tugas. Kalau perlu dijadikan satu map. Ya, lembaran-lembaran itu jadi satu. Ya. Lebih baik disimpan, nanti sewaktu-waktu misalnya ada guru yang membutuhkan untuk bukti fisik, karena guru itu juga harus laporan ke dinas apa yang dia kerjakan, itu harus ada bukti fisiknya. Nah, itu pasti nanti akan minta kalian untuk mengumpulkan. Oke? Oke, yang lain? Siapa dulu? Ya, oke, siapa dulu nih? Siapa dulu? Oke, Bagas, ya silahkan. Laporan yang saya maksudkan ya laporan kegiatan adiwiyata kalian. Misalnya kayak laporan yang kalian kerjakan. Jadi misalnya menanam kangkung, ya pertama yang harus disiapkan jadi seperti prosedurnya. Prosedur kerja atau prosedur kegiatan. Iya, betul. Oh iya, betul, langkah-langkah. Benar. Jadi kayak prosedur. Ya, misalnya menanam kangkung. Pertama saya akan memotong, itu musiknya siapa ya? Tolong dimatikan dulu. Kok bariki nyanyi-nyanyi karo aku apa? Ya, jadi misalnya ibu saya membeli kangkung, kemudian yang bagian bawah saya minta untuk saya tanam di media misalnya seperti itu. Oke ya. Backsoundnya tolong dimatikan dulu. Oke. Ya, jadi laporan itu berupa laporan yang kalian kerjakan, langkah-langkahnya bisa, prosedurnya bisa. Dari mana kalian mendapatkan kangkungnya, dari mana kalian mendapatkan jahenya, dari mana kalian mendapatkan bahannya, itu bisa kalian ceritakan di situ. Satu lembar saja sudah cukup, tulis tangan juga bisa, diketik juga bisa.
Iya, karena yang dibutuhkan oleh yang dibutuhkan oleh film itu kan foto atau videonya. Saya sarankan lebih baik video. Pakai HP kalian berapa detik gitu, itu kan lebih mewakili. Tapi kalau terpaksa foto ya nggak apa-apa, atau gabungan keduanya juga boleh. Oke? Tidak usah. Laporannya cukup kalian simpan. Ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Boleh nanti digabungkan di satu kelas, diedit saja nanti. Itu kamu mengumpulkan videomu sendiri atau sudah satu kelas? Sudah gabungan? Jadi kamu sendiri ya, individu ya. Oke, nanti digabungkan saja di satu kelas. Oke ya, diedit saja. Oke, yang lain? Iya. Boleh. Mm-mm. 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 Ya boleh. Kalau nggak apa-apa, foto atau video? Foto atau video. Kalau misalnya ada yang mau nambahin dalam bentuk video ya lebih bagus. Oke, yang lain? Oh, laporannya. Kalau sudah terlanjur ya enggak apa-apa untuk dokumen. Tapi nanti yang saya butuhkan berkasnya. Ya. Tidak wajib ya untuk yang laporan dibikin video, tidak wajib. Yang penting adalah video dari foto, berupa foto atau video kegiatan kalian. Oke, ada lagi yang tanya? Udah terlanjur ya sudah. Nah, kalau udah terlanjur ya sudah, nggak usah dihapus. Ya, kirimkan ke IG nggak apa-apa kalau sudah jadi video. Tapi yang lain, yang untuk laporan tidak wajib. Oke, paham ya? Oke, yang lain? Siapa dulu? Siapa ini yang mau tanya? Sebutkan nama. Oke, 7D. Oh ya, ayo. Ya. ada 10 kelompok kerja. Jadi kita programnya itu ada 6. Ada sampah, ada kantin sehat, ada green Kak Hayati ya. Kak Hayati itu adalah hewan dan juga keragaman hayati. Kemudian apalagi air, energi, sampah ada 6. Nah, itu nanti kita jelentrehkan atau kita beberkan dalam 10 program kerja. Nanti yang jelas kalian akan dibagi ke 10 program kerja tersebut. Jadi akan dapat penjelasan sebelum bekerja, jangan khawatir. Kalian nanti akan, setiap program kerja itu akan ada koordinator dari guru. Jadi ada satu guru yang mengkoordinir 10 anak. Nanti kalian dibagi-bagi, bergabung dengan kelas lain dalam satu program kerja. Yang penting nanti mengirimkan dulu ya. Kalau kemarin satu kelas itu jumlahnya berapa ya? Enggak, maksudnya yang menjadi duta Adiwiyata tiap kelas tuh loh. Olin ngakak nih. Hah? Ada berapa kemarin? Yang kelas 8 sekarang? Yang ada yang jadi duta ya? Alin. Oh, 3. Satu kelas 3, masa sih? Iya, 5 atau 7 kalau tidak salah. Oh iya, betul. Ya, oke. Nanti untuk yang kelas 7, untuk anggota duta yang baru akan saya umumkan dulu ya. Saya pertimbangkan dulu dengan apakah digabung dengan pramuka atau tidak. Masalahnya karena kita belum pernah tatap muka dan pramuka juga belum jalan. Oke? Oke. Ayo, jelas pertanyaannya? Udah dijawab? Oke, yang lain? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi nggak? Tadi kayaknya ada yang mau tanya. Hah? Iya.
apa? Program kelompok kerjanya. Kelompok eksplorasi maksudnya? Teman-teman. Jadi gini. Oke, ya saya jelaskan ya. Adiwiyata itu sebenarnya yang menjadi nyawa dari kegiatan adalah murid-murid. Warga sekolah, terutama murid-murid. Nah, dalam satu sekolah itu harus ada yang menjadi duta adiwiyata, yang menjadi penggerak atau menjadi motor yang akan mengkoordinir teman-temannya. Dalam skup kecil itu adalah satu kelas, dalam skup besar adalah satu sekolah. Jadi dia harus bisa menjadi penggerak, motor penggerak. Programnya apa? Banyak sekali. Energi misalnya. Energi bagaimana caranya satu kelas itu bisa menghemat energi dengan cara apa? Peduli. Mematikan saklar. Jadi membuat tulisan, matikan saklar setelah sudah selesai dipakai. Itu contoh. Kalau yang greenhouse misalnya, jadi keragaman hayati nanti ada greenhouse, dan ada hewan, ikan dan burung. Nah kemarin yang gagal kan burung hantu. Nggak tahu kita mau beli burung hantu lagi atau tidak. Nah, itu yang menjadi duta adiwiyata bagian hewan, dia akan menjadi motor penggerak untuk mengajak teman-temannya merawat hewan-hewan tersebut. Jadi membuat program kerja, membuat jadwal apa yang dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian juga air. Jadi teman-teman kalian yang duta kemarin itu sudah melakukan itu semua, menjadi energi kita menjadi lebih hemat, pemanfaatan air kita juga akan maksimal, tapi juga pemakaiannya minimal dengan hasil yang maksimal. Kemudian kalian lihat sekarang tanaman di sekolah juga sudah sangat beragam, itu hasil kerja dari teman-teman bagian taman ya, dan juga bagian greenhouse ya untuk pembibitan. Sekarang bibit kita ini sudah meluber-luber, jadi kita sudah saatnya membagi-bagikan tanaman kita ke masyarakat. Seperti itu contohnya ya, Ayu ya. Nanti akan dijelaskan lagi kalau sudah menjadi duta. Oke? Oke, Ayu sudah selesai yang lain? Masih ada waktu 15 menit? Silakan kalau ada yang tanya. 7i, oh Amira, bentar, Bagas bentar ya, tahan dulu bentar. Ya. Si Ferawati, Sansi Vera ya. Dimasukkan di dalam hidup. Sudah dibuat atau belum? Sudah dibuat atau belum? Belum. Kalau belum, laporannya tidak usah dimasukkan dalam video. Tadi sepertinya sudah ada yang tanya ya. Video yang dikumpulkan hanya berisi foto atau video dari kegiatan teman-teman satu kelas yang dilengkapi dengan narasi. Bisa narasinya berbentuk suara, bisa berbentuk tulisan, diberi background. Laporannya kalian simpan, nanti pasti akan dikumpulkan. Tetapi bagi yang sudah terlanjur laporan tersebut difoto kemudian dibuat menjadi satu video, ya sudah, tidak usah dihapus. Yang belum tidak usah dikerjakan. Karena untuk laporan itu nanti yang saya perlukan adalah lembaran, bukan berupa video. Paham, Amira? Oke. Oke, tadi siapa lagi? Bagas? Ya? Ya. Bisa? IG kita sudah, tapi kalian harus follow dulu ya. Atau enggak mention lah. Mention ke IG sekolah ya. Kelas sudah punya IG semua? Setiap kelas sudah punya IG kan? Ya bisa. Bisa dikumpulkan sekarang. Sudah. Hashtagnya sudah siap. Ya, hashtagnya sudah siap. IG kita sudah siap. Dari kemarin sudah siap. Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Batas waktunya sampai tanggal 10 ya. Herlita ya, silakan. Setiap kelas. Nanti sebentar. Kalau kemarin itu sama pramuka ya, DG itu jadi sekitar 7 anak. Untuk sementara pilih 7 anak dulu. 7 anak di setiap kelas. Kelas 7 loh ya.
Yang kelas 8 kan sudah otomatis tetap jadi duta. Jadi menjadi duta itu 2 tahun. Ya wes kita kok oke. Oke, Herlita. Herlita sudah. Oke, yang lain silakan. Yang lain ada pertanyaan? Nah, ya wes karepmu. Oke anak-anak, yang lain ada nggak yang tanya? Ada lagi yang tanya nggak? Ya? Laporan? Boleh silakan. Tapi disimpan aja ya, simpan aja dulu ya sampai nanti ada instruksi pengumpulan ya. Yang penting videonya dulu. Ya, di print. Oke. Ada lagi yang lain? Nah, mesake mantap. Dalam ya. Laporannya Bagas, laporannya hanya ayo yang lain jangan ngobrol. Di sini jangan ngobrol. Dengarkan dulu. Bagas gimana? Laporan hanya 1 tidak 2. Maksudnya 2 bagaimana? Sebentar. Gini. Langkah-langkahnya itu hanya dalam bentuk tulisan ya. Kalau foto itu adalah kumpulan dari kegiatan foto kegiatan kalian boleh 1, boleh lebih dari 1 dikumpulkan di kelas untuk menjadi 1 video. Tidak usah digunakan untuk materi video kelas. Gitu. Siap. Lanjut yang lain? Oke, masih ada 10 menit sebelum masuk ke Pak Joko. Kalau sudah, saya sudahi. Ada kesulitan tidak dalam pengiriman tugas? Tidak ya? Oke. Nah, setelah ini saya minta untuk kelas 7 dan kelas 9 bisa off. Tetapi untuk kelas 8, ajak teman-temanmu satu kelas untuk masuk ke Zoom ini karena Pak Joko sudah hadir untuk memberikan penjelasan materi kelas 8, yaitu pembuatan tempat pemilahan sampah. Oke? Oke, untuk penjelasan saya sudah jelas? Sudah tidak ada yang ditanyakan? Sudah ya? Oke. Oke, terima kasih anak-anak. Saya pesan satu saja. Pandemi ini justru sekarang tambah klaster-klaster yang baru. Sebentar. Saya tak sabar. Bukan tak bicara dulu. Tak mute aja. Oke. Ya. Sekarang kan banyak sekali kabar justru pandemi bertambah banyak, klaster-klasternya bertambah banyak. Saya minta kalian tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan pernah bosan-bosan untuk menerapkan protokol kesehatan. Sering cuci tangan dengan sabun dan jangan lupa juga cuci tangan sabunnya yang benar ya, jangan hanya sekedar kena sabun kemudian dicuci, tapi langkah-langkah 5 langkah mencuci tangan itu benar-benar kalian terapkan. Kemudian kalian makan makanan yang sehat, terus rasanya nanti sih ya. Kalau nanti ada, kemarin sudah ada Zoom meeting dengan orang tua, akan ada pembelajaran tatap muka, sementara nanti mungkin kelas 9 dulu. Saya minta nanti yang kelas 9 betul-betul kalian mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang sudah diberikan dari sekolah. Insya Allah sekolah kita nanti akan menjadi salah satu sekolah percontohan untuk kelas 9 dulu, kemudian dievaluasi, baru kemudian akan ada langkah berikutnya apakah kelas 8 dan kelas 7 juga akan diadakan pembelajaran tatap muka. Pembelajaran tatap muka pasti akan lebih menyenangkan daripada pembelajaran jarak jauh, tetapi sekali lagi kita harus tetap waspada, kita harus tetap hati-hati. Oke ya, tetap semangat, jaga kesehatan, semoga Allah memberikan kita kesehatan lahir dan batin, kemudahan, kelancaran bagi kalian, jangan lengah, terus belajar. Di rumah kalian sendiri yang mengontrol.
Di rumah kalian sendiri yang tahu apa yang harus kalian lakukan. Kalau di sekolah ada yang oyak-oyak ya, tetapi kalau di rumah kalian sadar sendiri, jangan lengah, terus belajar, terutama yang kelas 7 ya. Kelas 7 karena kalian belum pernah kena tata tertib SMP Negeri 4 Surakarta, jadi kalian baca betul-betul tata tertib sekolah, jaga nama baik sekolah. Ya, jangan mencoreng nama baik SMP Negeri 4 Surakarta yang selama ini dikenal sebagai sekolah yang menjaga kualitasnya. Kalian tolong jaga baik-baik. Kemudian kelas 8 dan kelas 9 juga kalian jaga nama sekolah. Ini adalah rumah kedua kalian, mari kita majukan bersama-sama. Oke, terima kasih anak-anak ya untuk kesempatan kali ini. Setelah ini nanti saya akan digantikan Pak Joko. Yang kelas 7 dan kelas 9 silakan kalian off, yang kelas 8 ajak teman-temannya untuk join. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tak cukup ya. Setengah jam ya. Ah, gitu ya.